Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Mutiara dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang advokasi kesehatan. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu advokasi kesehatan? Mari kita bahas apa itu advokasi kesehatan. Sebelumnya, untuk pengertian dari advokasi sendiri merupakan suatu pendekatan, approach atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak terkait atau stakeholder. Kemudian untuk pengertian dari advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Setelah mengetahui apa itu pengertian advokasi kesehatan, selanjutnya ada tujuan advokasi. Advokasi memiliki beberapa tujuan yang lebih rinci. Yang pertama, membentuk pemahaman dan kesadaran terhadap suatu masalah. Yang kedua, mengubah sistem, lembaga, program, atau kebijakan agar responsif terhadap suatu kebutuhan. Yang ketiga, menolong kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan. Yang keempat, melakukan tindakan nyata untuk mencari solusi masalah. Dan yang terakhir, menguatkan kemampuan komunitas dan organisasi masyarakat untuk mengadvokasikan hak-hak dasar dan kepentingan publik. Sasaran advokasi, sasaran utamanya adalah para pembuat atau penentu kebijakan, atau policy makers, dan para pembuat keputusan decision makers pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah. Contohnya seperti kepala daerah, pejabat pemerintah, terus tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan maksud agar mereka menyadari bahwa kesehatan merupakan aset sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat advokasi. Yang pertama, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menerapkan program kesehatan. Yang kedua, mendukung program kesehatan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan dan dukungan untuk program kesehatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang pengetahuan kesehatan masyarakat terkini atau terbaharui. Yang kelima, membantu masyarakat memahami hak-hak dan pilihan-pilihan mereka. Yang keenam, membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat. Metode menyiapkan bahan advokasi. Di sini untuk menyiapkan bahan advokasi memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana, agar nantinya pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh audiens atau masyarakat dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan atau perubahan sosial. Berikut beberapa metode dalam menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data. Di sini, dalam penelitian dan pengumpulan data itu memerlukan data yang valid dan terpercaya untuk mendukung argumen dalam advokasi. Yang kedua, penyusunan argumen yang kuat. Untuk menyusun argumen yang kuat, memerlukan argumen yang logis dan meyakinkan untuk mendukung posisi dalam advokasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan pesan advokasi. Dengan menyusun pesan yang efektif dan mudah dipahami oleh audiens dapat memudahkan untuk advokasi. Yang keempat, penyusunan media dan alat komunikasi, seperti menyiapkan materi advokasi yang dapat digunakan dalam berbagai media atau saluran komunikasi, seperti leaflet, brosur, atau media digital gitu dan lain sebagainya. Yang kelima, membangun aliansi dan dukungan. Dengan mencari dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat materi dari advokasi tersebut yang akan disampaikan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan revisi. Di sini untuk memastikan bahan advokasi tersebut tetap relevan dan efektif selama proses advokasi terjadi. Kemudian ada tahapan pelaksanaan advokasi.
Step pertama ada penilaian situasi. Di sini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diadvokasi dan memetakan konteks sosial, politik, dan hukum yang relevan. Step kedua ada perencanaan dan penyusunan strategi. Di sini tuh biasanya digunakan untuk menyusun rencana atau aksi yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan advokasi yang diinginkan. Nah, untuk langkah ketiganya ada pelaksanaan. Yang dimaksud dari pelaksanaan ini yaitu mengimplementasikan rencana advokasi yang sesuai dengan strategi yang telah disusun. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Di sini tahap akhir untuk menilai hasil dari pelaksanaan advokasi dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Pemaparan materi yang terakhir yaitu contoh advokasi bidang kesehatan. Di sini saya mengambil isu pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental di daerah terpencil, yang dimana banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan mental. Sementara angka gangguan kesehatan mental di Indonesia terus meningkat. Orang-orang di daerah terpencil seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang masalah ini, atau bahkan merasa stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan mental. Dengan ini diperlukan adanya perencanaan dan penyusunan strategi seperti menyusun kampanye kesadaran publik, melobi pemerintah, serta membangun kemitraan. Selain itu juga perencanaan dan penyusunan dapat diimplementasikan dengan dilakukannya kampanye media sosial melalui platform seperti IG, Twitter, dan Facebook untuk membagikan fakta-fakta tentang kesehatan mental tersebut dan menceritakan kisah sukses orang yang berhasil mengatasi gangguan mental tersebut dan mengedukasi kepada khalayak publik tentang pentingnya akses ke perawatan kesehatan mental. Selain itu juga bisa diimplementasikan dengan penyuluhan di komunitas lokal. Kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah. Dengan mengajukan proposal anggaran kepada pemerintah, kesehatan, dan lembaga terkait untuk memastikan adanya dana yang cukup untuk membangun fasilitas kesehatan mental di daerah terpencil tersebut. Yang terakhir dapat diimplementasikan dengan bekerja sama dengan LSM dan profesional kesehatan. Dari ketiga tahapan pelaksanaan advokasi tersebut, didapat evaluasi kegiatan berupa membuat laporan tentang kemajuan advokasi yang telah dilakukan dan membagikan hasil kepada masyarakat, pemerintah, dan media untuk terus mendorong perubahan kebijakan. Sekian pemaparan dari saya mengenai advokasi kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam penyampaian materi ini. Kritik dan saran sangat membangun. Terima kasih.